Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu maghrib merupakan waktu pergantian antara siang dan malam. Pada waktu tersebut cukup terbilang seram bagi setiap orang. Bahkan dalam setiap budaya menyebutkan bahwasanya jin dan makhluk halus keluar pada waktu-waktu tersebut. Anjuran untuk menyudahi segala kegiatan pada saat maghrib, menutup pintu serta menjaga bayi pada saat maghrib, bukan hanya sebuah mitos belaka. Akan tetapi, merupakan sebuah anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu hamil dan anak-anak menjadi target utama oleh bangsa jin yang keluar pada waktu maghrib. Konon katanya, jin-jin tersebut bisa menyerang melalui psikis. Dan tidak hanya itu, ia juga bisa menyerang melalui penyakit fisik. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Sebelum lanjut, silahkan klik like dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Apabila bermanfaat silahkan bagikan ke teman atau saudara. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bila malam menjelang, tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya, setan berkeliaran pada saat itu. Bila malam sudah gelap, maka lepaskanlah mereka, dan tutuplah pintu, serta sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya, setan tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah, tutuplah, tempat-tempat air, dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian, dan sebutlah nama Allah, sekalipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya, dan padamkanlah lampu-lampu, pendiangan api kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2756. Dalam beberapa kisah yang sudah banyak tersebar, jin atau setan yang mengganggu itu, bernama Ummu Sibyan, atau ibu penyakit sawan. Ummu Sibyan ini adalah jenis jin wanita. Mereka mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun, serta ibu hamil. Jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman alaihi salam dan menjelaskan kepada beliau apa target utamanya. Ia datang dengan ciri-ciri yang sangat menakutkan, terlebih saat melakukan aksinya pada saat maghrib. Perempuan tua ini memiliki rambut beruban dengan 2 bola mata berwarna biru, kedua keningnya bertanduk, betisnya kecil, rambut kusut, mulutnya menganga, mengeluarkan pucuk api, dan bisa memecahkan benda besar dengan pekikan suaranya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya pada jin tersebut, "Siapa kamu? Apa kamu manusia atau jin? Karena aku tidak pernah melihat orang sepertimu." Perempuan itu menjawab, "Akulah Ummu Sibyan, yang dapat menguasai ke atas anak Adam lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing, melenguh seperti lembu, bersuara seperti keledai dan kura-kura dan bersiul seperti ular." Si jin menjelaskan lagi, jika ia bisa bertukar wajah dan berubah, sesuai dengan keinginannya. Kemudian, bisa mengikat rahim perempuan, serta membunuh anak-anak yang masih ada di dalam rahim. Mereka masuk ke perut, lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim, hingga sang ibu keguguran. Mereka juga mengganggu anak-anak kecil, memberikan rasa panas dan kesakitan yang mengerikan. Nabi Sulaiman menangkapnya dan berkata, "Wahai perempuan yang celaka, kamu tidak boleh lari dari genggamanku, sampai memberikan satu perjanjian dan sumpah setia, kepada anak-anak Adam, lelaki dan perempuan." Dalam kisah lain diceritakan, bahwa Ummu Sibyan ini adalah kaum jin dari kaum perempuan, yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun, serta wanita hamil. Sebab itulah, anak-anak yang baru lahir, harus diazankan terlebih dahulu, agar bayi itu tidak diikuti oleh jin ini. Kerja dia tak lain tak bukan adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak, biasanya kurang dari 2 tahun, serta wanita yang hamil. Jin Ummu Sibyan memiliki wajah yang mengerikan, terkadang dengan mata satu yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita, serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan.
Seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman, jin ini mampu masuk ke dalam rahim orang perempuan, dan mengikat rahimnya serta menyumbat, dengan tujuan agar kaum itu tidak mengandung. Diceritakan juga, jin ini masuk ke dalam perut orang perempuan yang hamil, di waktu janin di dalam kandungannya sedang tumbuh, jin ini akan menendangnya, maka berlakulah keguguran, dan jadilah rahimnya kosong semua. Bagaimana tandanya, jika seorang bayi terkena gangguan jin Ummu Sibyan? Di antaranya adalah 1. Bayi menangis melalak, matanya terbeliak memandang ke atas atau sudut tertentu. 2. Anak-anak jatuh, seakan-akan didorong. 3. Mengigau sambil menggemerutukan gigi berulang kali. 4. Demam panas hanya setelah asar, sampai sebelum subuh. Akibat gangguan di atas akan mengakibatkan hal seperti ini. 1. Sawan tangis. 2. Autisme, overhiperaktif. 3. Nakal dan keras kepala. 4. Malas. Tanda-tanda wanita hamil terkena gangguan jin Ummu Sibyan. 1. Rasa sesak dada, terutama setelah waktu asar, yang mungkin berlangsung sampai tengah malam. 2. Kusut pikiran. 3. Sakit di bahagian tulang-tulang belakang. 4. Mengigau ketika tidur. 5. Bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Cara mengelak dari gangguan Ummu Sibyan. 1. Tutup pintu dan jendela rumah waktu maghrib. 2. Jangan angkat atau masukkan baju yang sudah dijemur di luar rumah, pada waktu maghrib atau jemuran tak kering. Cara mengatasi gangguan pada bayi atau anak. 1. Meniarapkan bayi atau anak, jangan matanya melihat ke arah itu, baca ayat kursi dan surah 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiup ke ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. 2. Halau dengan bahasa sendiri seperti, wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku, dan jangan ganggu anak-anakku. Insya Allah, Ummu Sibyan akan pergi. Ada beberapa hadits mengenai Ummu Sibyan ini namun tergolong lemah. Namun anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim di atas adalah sahih. Sehingga kita dalam keseharian seharusnya mengikuti anjuran Nabi ini. Menutup pintu ketika maghrib, serta menggendong anak-anak mereka yang masih kecil, agar terhindar dari gangguan jin. Selain itu, jangan lupa untuk selalu membacakan ayat suci Al-Quran di rumah kita, agar terlindungi dari gangguan-gangguan setan. Demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.